Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yupri, Pendeta Resort GKI Puruk Cahu, akan mengajak kita bersama-sama pada hari ini untuk membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa terlebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Demikian juga hamba-Mu pada saat ini mendapat kasih karunia-Mu, sehingga hamba-Mu yang menyampaikannya boleh sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan hari ini berdasarkan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai dengan yang ke-18 di bawah perikop pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatokkan Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah kita bertemu orang yang merasa dirinya lebih superior ketimbang orang lain? Bagaimana rasanya bertemu dengan orang demikian? Sungguh menyebalkan, bukan? Nah, orang-orang tersebut terkadang bisa kita temui di mana saja. Di sebuah kegiatan atau acara misalnya, di mana dalam hitungan menit pertemuan yang pertama, ia sudah menceritakan betapa suksesnya dirinya, bahwa ia sudah berhasil lakukan ini, itu, dan segala yang membanggakan dirinya. Sehingga ketika kita mendengarnya, kita bisa merasa rendah dan kecil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bermegah atau membanggakan diri sendiri adalah sebuah perbuatan yang kurang baik. Apalagi yang dibanggakan adalah sebuah hasil karya kerja keras orang lain. Tentu ini adalah sangat memalukan. Saudara, di jemaat Korintus, pada masa itu ada orang-orang
Atau dapat dikatakan sebenarnya mereka ini adalah penyesat dalam jemaat yang menganggap dan menyatakan bahwa merekalah yang mendirikan jemaat ini. Atau dikatakan merekalah yang memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sini. Padahal jemaat itu adalah buah atau hasil penginjilan orang lain. Dalam hal ini jemaat Korintus adalah buah atau hasil pelayanan Rasul Paulus. Tetapi saudara-saudara, mereka mengaku-ngaku dan membangga-banggakan, jemaat ini kami yang mendirikan, jiwa-jiwa ini kami yang memenangkannya. Sangat-sangat ironis. Membanggakan diri atas hasil kerja atau pelayanan orang lain. Nah saudara, selain mereka membangga-banggakan diri mereka, mereka juga menyerang dan memfitnah Rasul Paulus yang notabene atau nyata-nyata adalah sang pendiri jemaat tersebut. Mereka memfitnah dan mengatakan bahwa Rasul Paulus itu memiliki motivasi lain dalam pelayanan, yaitu mencari keuntungan duniawi, atau menyatakan Rasul Paulus tidak bertanggung jawab dengan jemaat, meninggalkan jemaat. Bahkan mengatakan Rasul Paulus memiliki watak yang lemah. Surat-suratnya saja yang keras. Tapi kalau bertemu, biasa-biasa saja. Nah saudara-saudara, karena itu Rasul Paulus merasa perlu sekali menanggapi masalah ini. Selain ada hal-hal yang lain yang juga melatar belakangi penulisan surat 2 Korintus ini. Baik itu masalah pengumpulan dana atau uang untuk membantu jemaat di Yerusalem, ataupun penggembalaan, tuntunan pimpinan terhadap jemaat yang ada di Korintus. Nah saudara-saudara, jadi Rasul Paulus merasa perlu sekali menanggapi masalah yang terjadi pada saat itu, meskipun ia hanya menanggapinya lewat surat yang dititipkan lewat Titus. Khusus dalam nas kita hari ini, kita dapat melihat Rasul Paulus menyebut orang-orang ini yang menyerangnya, yang menyesatkan jemaat adalah orang-orang bodoh. Kenapa saudara-saudara? Pertama, karena mereka membanggakan diri sendiri, bermegah atau memuji diri sendiri, kemudian membandingkan keberhasilannya, kesuksesannya itu bukan terhadap orang lain, tetapi diukur dengan diri mereka sendiri. Apakah itu masuk akal? Tentu aneh, bukan? Itulah sebabnya Paulus mengatakan mereka bodoh. Kemudian yang kedua, karena mereka bermegah atas hasil yang dicapai oleh orang lain dalam wilayah kerja yang dipatok bagi orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Rasul Paulus menganggap mereka, orang-orang tersebut, adalah bodoh karena apa yang telah mereka lakukan dan perbuat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat menemukan paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah jangan suka bermegah atau membanggakan diri sendiri, memamerkan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, baik itu kelebihan fisik, materi, keberhasilan, kesuksesan, atau kebaikan-kebaikan kita telah melakukan ini, itu, sumbang itu, dan mencari pujian, atau orang bilang saat ini like dari orang lain. Kita pamerkan, kita perlihatkan mungkin lewat dunia nyata atau dunia maya, medsos mungkin. Sebagai orang percaya, hendaklah itu jangan kita lakukan. Banyak orang, saudara-saudara, pada masa sekarang ini, demi mengejar pujian dari orang lain, demi mengejar like, mereka bahkan melebih-lebihkan, berbohong atas apa yang mereka punya dan atas apa yang mereka miliki. Jadi jangan lakukan itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, lakukanlah apa yang saudara harus lakukan. Bekerjalah dengan segiat-giatnya, dengan ketulusan. Biarkanlah hasil kerja kita yang berbicara, dan biarkanlah orang lain yang menilai dan memuji. Dan terlebih-lebih, biarlah Tuhan yang melihat dan memuji. Itu yang dapat kita temukan melalui firman Tuhan pada hari ini. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, hendaknya jika kita bermegah, karena segala sesuatu yang kita peroleh dalam hidup ini, hendaknya kita bermegah dalam Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena bermegah dalam Tuhan adalah suatu kesadaran dan pengakuan iman yang penuh bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita ini karena kuat dan gagahnya kita, tetapi semata-mata karena Tuhan. Dan karena itu kita mendapatkannya. Jadi bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi semua adalah karena Tuhanlah yang membuatkan itu terjadi dan berhasil dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24, demikian bunyinya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh,
semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, bermegahlah dalam Tuhan. Karena bermegah dalam Tuhan merupakan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang demikian dikasih Tuhan dan akan melihat lebih lagi besar kasih dan penyertaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Tuhan Yesus. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tadi boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, hari ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pemerintah, pemimpin, bangsa, dan negara kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah melalui mereka, bangsa dan negara kami boleh Tuhan berkati, bangsa negara kami boleh menuju ke arah yang baik, damai, dan sejahtera. Demikian juga biarlah kiranya pandemi COVID-19 oleh kasih dan pertolongan Tuhan boleh dan dapat segera berlalu. Kami juga berdoa saat ini bagi mereka yang berjuang di garda terdepan. Biarlah kiranya kasih penyertaan Tuhan juga menaungi mereka. Sehingga baik mereka, dokter, perawat, atau para medis, relawan, siapapun itu, boleh bekerja dengan baik. Dan melalui tangan mereka terjadi pemulihan, kesembuhan, penguatan kepada pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan akan renungan ini, atau saudara-saudara kami di mana saja berada, anak-anak Tuhan, apabila saat ini mereka dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan. Yang berbeban berat, kiranya diberikan kelegaan. Yang dalam keadaan berputus asa, diberikan kembali pengharapan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Demikian juga hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini yang berulang tahun. Yaitu kelahiran atau pernikahan. Biarlah berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa dalam hidup mereka. Membuat mereka semakin dewasa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, terlebih dalam iman. Ya Tuhan, kami juga saat ini ingin berdoa terkhusus untuk jemaat Tuhan di mana saja berada, terlebih jemaat yang ada di Tumbang Bana atau Narui. Biarlah kiranya iman pengharapan mereka tetap terpelihara, bahkan semakin dalam mengasihi Engkau. Akan memberkati program penata layanan jemaat atau gereja di sana. Biarlah itu semua boleh menjadi puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau pakai setiap orang yang ada di sana. Agar melalui mereka firman-Mu boleh diberitakan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilegakan, yang sedih dihibur. Berkati ya Tuhan, pendeta atau vikaris, penatua, diakon,
yang ada dan melayani dengan luar biasa di wilayah atau seputar wilayah Jemaat Tumbang Bana atau Narwi ini. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga biarlah kiranya Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di sana. Sehingga mereka boleh berkecukupan, bahkan berkelebihan di dalam segala sesuatu, dan mereka boleh berbagi, dan melalui itu orang-orang boleh mengetahui Engkau adalah luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom.